Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, simak baik-baik ya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini.
Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, tugas tuliskan 3 poin yang kamu ketahui pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.